Siang itu, saya sedang berkendara menyusuri jalan raya di pinggiran kota Klaten. Ketika tiba-tiba mata saya tertuju pada sebuah siluet di kejauhan. Sebuah cerobong tua menjulang sendiri dalam sunyi, seolah sedang mempertanyakan nasibnya kepada langit. Saya mengurangi laju kendaraan, membiarkan waktu berjalan lebih lambat. Sejenak kemudian, saya menepi menghampiri tempat di mana cerobong tersebut berada, di dalam kawasan sebuah pabrik gula bernama Gonang Winangun. Sebuah monumen bisu dari masa lalu yang berdiri di tengah pusaran sejarah yang terus berubah. Dulu, tempat ini seperti tak pernah beristirahat. Asap dari cerobong mengepul siang dan malam, membawa aroma gula mentah yang terbawa angin sampai jauh. Sebuah lokomotif uap yang teronggok di atas rel sebagai pajangan statis, di masa lalu seperti tak pernah lelah hilir mudik membawa lori yang penuh dengan batang-batang tebu melintasi kampung. Juga mesin-mesin dengan roda raksasa yang kini terdiam dalam balutan karat, yang dulu rajin berputar dengan suara berdentang memegakkan telinga. Dan entah apa pula makna sebuah lokomotif uap kecil dinamai Simbah. Mungkin di masa lalu, ia adalah sebuah mesin yang dituakan, yang lebih dulu mengabdi di tempat ini dibandingkan yang lain. Tapi tidak ada yang abadi. Sejak tahun 2017, segala keriuhan itu berakhir. Setelah 157 tahun, pabrik ini menghentikan nafas industrinya. Kini yang tersisa hanyalah bangunan-bangunan tua yang dindingnya mengelupas, mesin-mesin berkarat, dan sebuah museum yang berdiri dengan canggung seperti peti ingatan yang dibuka sesekali. Saya melangkah masuk ke dalam museum dengan sambutan ramah seorang penjaga yang sudah berumur. Dengan langkah pelan dan ingatan yang menyimpan banyak kisah, beliau membawa saya berkeliling. Sebagai mantan pegawai di pabrik gula tersebut, tentulah banyak kenangan yang ia simpan dalam kepala. Dan dari berbagai macam artefak peninggalan pabrik gula masa lalu di ruang-ruang pamer yang remang, saya merasa seakan mendengar kembali gemuruh lori, jeritan peluit, dan langkah-langkah kecil buruh tebu. Tempat ini memang tak lagi hidup, tapi kenangan tak pernah benar-benar mati. Di sudut lain, rumah-rumah dinas renta masih berdiri. Halamannya penuh dengan semak belukar. Dindingnya berlumut dengan kusen-kusen kayu yang telah lapuk dimakan zaman. Dan di belakangnya, sebuah pohon beringin tua menjulang tinggi seolah menyimpan misteri. Tak lama kemudian saya mengerti. Inilah lokasi film horor pabrik gula yang sempat hadir di layar lebar beberapa waktu yang lalu. Tapi kali ini saya tak datang untuk memburu cerita mistis. Saya datang untuk mendengar desah nafas lama tentang gula, tentang manusia, dan segala kisahnya di masa lalu. Sejarah gula di Jawa bukan hanya tentang kisah manis. Dalam butiran-butiran gula yang seperti kristal itu,
tersembunyi pula kisah-kisah pahit di masa lampau. Semua bermula dari luka besar yang bernama Kulturstelsel atau tanam paksa. Tahun 1830, setelah Perang Jawa menguras kas Hindia Belanda, Gubernur Jenderal Van den Bosch memaksa rakyat untuk menanam tanaman ekspor. Tebu menjadi salah satu di antaranya. Rakyat pun harus menyerahkan hasil panen mereka sebagai bentuk hutang pada penjajah. Tanah bukan lagi milik petani, tapi milik sistem. Sebuah sistem yang menguasai tubuh-tubuh lelah, perut yang lapar, dan anak-anak yang tumbuh dalam bayang kematian akibat kelaparan. Dari ladang-ladang ini, pabrik-pabrik gula menjulang, bukan sebagai lambang kemakmuran, tapi sebagai tanda siapa yang mengendalikan hidup. Pada tahun 1870, sistem tanam paksa berakhir, tapi bukan berarti rakyat bebas. Lahirnya Undang-Undang Gula membuka pintu bagi investor asing. Gula menjadi komoditas emas. Pabrik-pabrik gula tumbuh dengan cepat seperti cendawan di musim hujan. Dari Probolinggo, Pasuruan, Klaten, Jogja, Tegal hingga Cirebon, wajah Pulau Jawa pun berubah. Mesin-mesin dari Eropa berdatangan, jalur kereta dibuat, dan lori-lori menghela batang tebu sejauh mata memandang. Di tahun 1920-an, dengan 179 pabrik gula yang dimilikinya, Pulau Jawa harum namanya sebagai penghasil gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba. Tapi selanjutnya, pertanyaannya selalu sama. Siapa yang benar-benar menikmati manisnya? Tentu bukan petani, bukan buruh, tapi pemilik modal. Dan di antara mereka, para mandor berdiri sebagai wajah sistem yang menekan dari bawah. Namun gula tidak hanya mengubah ekonomi. Ia turut pula mempengaruhi budaya. Di Yogyakarta misalnya, di wilayah ini dulu pernah berdiri 19 pabrik gula yang secara tidak langsung membentuk kebiasaan masyarakat sekitar termasuk soal selera makan. Maka tidak perlu heran apabila manis menjadi cita rasa yang tak bisa ditawar. Ia menjelma ke dalam olahan makanan tradisional dan dalam cangkir-cangkir teh di meja tamu. Secangkir teh yang tak manis dianggap aib yang tak pantas dilakukan. Kue yang tak mengandung gula seakan tak layak disuguhkan. Seolah-olah rumahnya jauh dari pabrik gula. Demikian perumpamaan yang sering terdengar. Dalam film Pabrik Gula, kita melihat sebuah stereotip tentang bangunan tua, mistis, angker, dan dihuni oleh para penunggu yang tak kasat mata. Tapi jika kita menggali lebih dalam lagi, mungkin yang membuat pabrik-pabrik ini begitu sunyi dan mencekam bukan hanya entitas gaib semata, tapi juga jejak penderitaan yang tak pernah benar-benar pergi. Sebut saja kecelakaan kerja, ketidakadilan, dan keringat yang tak pernah cukup dibayar. Mungkin Anda sempat dibuat bergidik menyaksikan ritual manten tebu dalam film Pabrik Gula.
yang digambarkan melalui pengorbanan sepasang manusia sebagai tumbal untuk menolak bala. Yang sesungguhnya terjadi, ritual manten tebu dalam dunia nyata adalah sebuah bentuk harapan. Sepasang batang tebu dipilih yang terbaik, dihias seperti pengantin, dan diarak sebelum musim giling dimulai. Bukan sebagai tumbal, melainkan sebagai sebuah simbol bahwa dari kerja keras dan doa diharapkan akan datang keberkahan. Ini adalah sebuah bentuk spiritualitas petani dalam menghadapi sistem yang seringkali tak memihak. The financial house of cards collapses, and the overinflated stock market plunges into a great depression. Masa terus berganti, lalu datanglah dekade 1930-an. Sebuah depresi besar menghantam dunia. Malaise menyebar bagai virus influenza. Ekonomi global pun mengalami kemerosotan. Harga komoditas ambruk, dan banyak industri akhirnya gulung tikar, termasuk pabrik gula. Sejak itu pula, industri gula di Indonesia tak pernah benar-benar pulih. Setelah kemerdekaan, pabrik-pabrik ini dinasionalisasi. Tapi sistem yang diwariskan kolonial dari mesin tua hingga cara pandang feodal masih bercokol. Gula tak lagi menjadi kekuatan. Ia justru menjadi beban. Lambat laun, satu persatu pabrik tutup. Dan Indonesia, sang pabrik gula dunia, kini justru harus mengimpor gula dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kini cerobong-cerobong itu hanya berdiri diam menatap langit, seolah menunggu untuk dilupakan. Satu demi satu pabrik gula menyerah kalah oleh zaman, dan lambat laun hilang dari peta dunia. Namun, tidak semua kisah berakhir dalam kesunyian. Beberapa pabrik tua dipugar, walau kini tak lagi menggiling tebu. Seperti di Colomadu, Solo, yang kini menjelma menjadi museum dan convention hall, atau Banjar Atma yang kini menjadi rest area ikonik di tol Trans Jawa. Beberapa pabrik gula lain masih mempertahankan sebagian tempatnya untuk wisata lokal. Bagaimanapun juga, sejarah bukan untuk ditinggalkan, tetapi untuk dirayakan. Karena di antara karat dan dinding-dinding kusam masih ada pelajaran yang bisa kita bawa pulang. Mungkin kita tak bisa memutar waktu, tapi paling tidak kita bisa belajar darinya. Dan ketika kita menyesap secangkir teh manis di sore hari atau menikmati sepotong kue yang masih hangat, kita akan menyadari bahwa ada rasa yang datang bukan dari gula semata, tapi dari jejak panjang sejarah yang dibawanya. Sebuah rasa manis yang diperjuangkan, bukan yang datang begitu saja.
Jadi, apakah Anda punya kenangan tersendiri tentang pabrik gula? Atau mendengar cerita dari orang-orang tua tentang pabrik gula? Jangan ragu bagikan cerita Anda di kolom komentar. Saya Anjas, sampai jumpa di video selanjutnya, tempat di mana sejarah selalu punya ruang untuk dikenang.